Ya, kita juga seperti itu juga ya, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini hendaknya punya misi untuk bisa mengubah masyarakat lebih baik lagi dunia dan akhirat gitu ya. Lalu kalimat berikutnya, apa yang disampaikan oleh Hudhud masih menjelaskan tentang harusnya seperti apa. Jadi ketika Hudhud menyampaikan masalah, dia kasih solusinya. Harusnya seperti apa? Ketika dia tadi kayak mengkritisi ya, dia mengkritikan nyembah matahari, nggak nyembah Allah, ikutin setan, menghalangi kebenaran, nggak dapat petunjuk. Itu kan negatif semua. Tapi dia nggak hanya sampai di situ. Dia mengingatkan sesuatu yang harusnya seperti apa? Harus seperti apa? Dia katakan alla yasjudu lillah. Alla yasjudu lillah, mereka juga tidak menyembah Allah. Maksudnya harusnya menyembah Allah dong. Itu. Ayat berikutnya 26 ya. Alla yasjudu lillah itu ada dua cara baca. Ada Allah yang diterjemahkan di sini Allah. Mereka tidak menyembah, tidak bersujud pada Allah. Yang kedua Allah. Allah hanya pertanyaan. Jadi kenapa tidak? Ya, kenapa mereka tidak bersujud kepada Allah? Siapa sih Allah itu? Nah, ini kita diajarin sama Hudhud nih. Allah itu alladzi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Allah itu yang menyingkap, mengeluarkan sesuatu yang benar-benar terpendam, benar-benar tersembunyi. Al-khab' itu bukan sekedar tersembunyi, tapi benar-benar tersembunyi, sangat jelimet, ribet untuk bisa diketahui. Itu yang bisa melakukan siapa? Allah. Yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Ini Hudhud dari mana dapat belajarnya? Mungkin karena saking seringnya mendampingi Sulaiman gitu ya, sebagai wartawan gitu, menyerap banyak hal kan gitu. Banyak pelajarannya. Termasuk juga tentara-tentaranya. Kalau dulu saya punya syekh itu kan ada pengawal ya. Ada pengawal, ada kameramen yang selalu merekam apapun yang disampaikan oleh syekh. Yang paling banyak informasi dan ilmunya siapa tuh? Harusnya kameramen. Karena kalau pengawal itu ada shiftnya. Kameramen ikut terus. Paling banyak tuh, dapat informasi paling banyak gitu. Iya. Jadi nanti jadi ustadz juga. Saya punya teman, dulu itu dia kerjanya itu, khidmatnya kepada ustadz-ustadz, ngerekam semua. Dia punya studio, sampai punya studio, dia direkam semua ustadz yang acara. Dia sering adakan acara-acara, ngundang ustadz siapa terkenal, direkam sama dia, terus jadikan produk sama dia. Pada akhirnya sekarang jadi ustadz beneran. Iya, Masya Allah. Saya salut sama dia. Dulu bikin komunitas, namanya komunitas Aduhai. Ngaji Quran, Ahad Duha ngaji Quran. Dulu masa itu masih pemuda, waktu itu masih mahasiswa gitu. Terus dia bikin studio, padahal bukan jurusan kuliah dia, tapi karena dia suka belajar, sampai dikasih fasilitas, ada yang ngasih fasilitas tuh lengkap, pokoknya peralatan mahal dibeliin semua. Tapi akhirnya dia berhenti dari itu jadi ustadz. Masya Allah, semoga Allah beri istiqomah kepada beliau. Masya Allah. Jadi informasi diserap karena saking seringnya mendampingi orang yang baik. Oh, betul. Handsome tak nih? Iya. Tapi ternyata handsome dan tidak handsome itu bukan jadi fokusnya Hudhud. Iya. Ya. Iya. Seleranya beda ya. Iya. Baik. Nah, berikutnya lagi, selain menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa, bagaimana,
ini juga sebagai sindiran, yang kamu sembah itu harusnya yukhrijul khab'a. Dia mampu mengeluarkan yang terpendam, yang tersembunyi, yang ada di langit dan ada di bumi. Masa sih orang nyembah patung? Patung yang bisa ngapain? Kan gitu. Jadi sebenarnya burung hudhud ini bikin frame, kerangka berpikir bagaimana harusnya orang punya keyakinan. Juga menolak pemikiran yang lain yang nggak benar itu dengan kaidah, dengan aksioma yang bisa diterima oleh akal. Yukhrijul khab'a fis samawati wal ard. Yang tersembunyi di bumi apa? Ya kita nggak tahu kan. Yang di langit lebih lagi di langit. Yang di bumi yang kita injak aja kita nggak tahu, yang di bawah ini kita nggak tahu apa. Hudhud, masya Allah. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Qiraat lain membaca, qiraat yang lain membaca wa ya'lamu ma yukhfuna wa ma yu'linun. Allah itu mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan mengetahui apa yang kamu jelaskan terang-terangan. Kalau yu'linun atau yukhfun itu mereka. Kalau tukhfun engkau, kalian. Kalau yukhfun mereka. Jadi qiraat yang lain baca ma yukhfuna wa ma yu'linun. Artinya apa yang kita sembunyikan di dada kita, apa yang kita nggak terangkan, kita nggak lakukan secara terang-terangan di hadapan orang, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penasaran nggak ini hudhud kayak apa ya? Masya Allah. Sampai kata-katanya diabadikan dalam Al-Quran. Pesan-pesannya bisa jadi pelajaran buat kita. Ya. Tapi jangan tanya ya, masih hidup nggak Ustaz? Keturunannya masih ada ya, insya Allah nggak punah, tapi yang itu wallahu a'lam, ada ajalnya kan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya kalau belum mati ya jangan dicari-cari, repot, kita keburu mati duluan. Ya. Baik. Lalu dijelaskan juga Allah itu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Allah itu tidak ada sesembahan ilah, Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Allah. Dia itu Rabbul Arsyil Azim. Rabbul Arsyil Azim, penguasa, pemilik arsy yang agung, singgasana yang agung, arsy yang agung. Ini bukti bahwa Hudhud itu tidak tergoda dengan arsyun azimnya Bilqis. Dia perjelas bahwa yang layak untuk memiliki arsy yang azim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa tahu bahwa Hudhud ini punya pengetahuan tentang keuluhiyahan Allah, ketuhanan Allah dari sudut pandang zat yang boleh disembah. Ilah itu sesembahan, Tuhan kan, tapi dalam konteks yang disembah. Rob itu Tuhan juga kan. Rob itu Tuhan dalam konteks pencipta, pemelihara, pemberi rezeki, penguasa, itu Rob. Maka mungkin benar ketika dulu ada sebagian tokoh yang dalam tulisan bahasa Indonesianya membedakan Tuhan dengan T kecil, T non kapital, dengan Tuhan dengan T kapital. Tuhan T non kapital itu untuk ilah. Karena sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga ilah. Dewa, ilah. Dewa-dewi, alihah, itu dewa juga ilah kan. Maka mereka ketika menyebutkan ilah yang tidak selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai T yang kecil. Tapi kalau untuk Rob pakai T yang besar karena tidak ada Rob kecuali Allah. Gitu. Jadi la ilaha illahu ini akan mengandung konsekuensi yang harus kita jaga. Menyembah Allah artinya tidak menyembah yang lain. Kan gitu. La ilaha illallah, ada penafian dan ada pengokohan, berarti tidak menyembah yang lain. Hanya menyembah Allah.
gitu ya. Adapun sebagai Rob semua makhluk mengakui. Maka orang-orang Arab dulu ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, man khalaqas samawati wal arda, mereka mengatakan la yaqulunallah, pasti mengatakan yang menciptakan adalah Allah. Tapi ketika mereka diminta untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka menolak. Kenapa? Karena memang realitanya mereka tetap menyembah yang lain. Gitu ya. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak mungkin menyembah yang lain. Itu makanya kita ucapkan iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Bukan kami menyembahmu. Bedakan antara kami menyembahmu dengan hanya kepadamu kami menyembah. Karena kalau kami menyembahmu, boleh jadi menyembah yang lain. Tapi kalau hanya kepadamu kami menyembah, berarti tidak menyembah yang lain. Maka ungkapannya iyyaka na'budu, bukan na'buduka. Bukan na'buduka. Karena na'buduka kami menyembah, berarti bisa jadi menyembah yang lain. Tapi kalau hanya menyembahmu, berarti tidak menyembah yang lain. Begitu kurang lebih ungkapan la ilaha illahu. Gitu ya. Baik, nanti silakan diambil kesimpulan sendiri ya. Berikutnya ikhfa. Apa ikhfa itu? Menyembunyikan ya. Ma tukhfuna, yang disamarkan, itu Allah ketahui. Ya, khob tadi itu juga menunjukkan bahwa yang tersembunyi itu benar-benar sulit untuk bisa diketahui. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang saya katakan bahwa burung hutu itu orang bisa mengetahui sumber air ya. Kita baca alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Perhatikan coba. Kita baca pakai ini ya, yang tukhfuna dan tu'linun. Artinya, ini Hudhud sedang bercerita tentang orang ketiga. Mereka menyembah, mereka bersujud kepada kenapa mereka tidak menyembah Allah. Terus Allah itu mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan kalian nyatakan. Nah, iltifat namanya. Iltifat itu ada maksud kalau dari pihak ketiga ke pihak kedua mendekatkan suatu kasus atau kejadian kepada orang kedua. Jadi maksudnya itu tuh yang negatif jauh itu boleh jadi terjadi pada kamu. Seperti juga Al-Fatihah. Coba, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Tentang apa? Allah. Berikutnya apa? Iyyaka. Pindah. Kalau ikutin alurnya harusnya iyyahu. Ya, jadi Allah yang dijelaskan tadi itu sebenarnya dekat sama kita, hanya kepada Engkau. Tapi kalau iyyahu kan jauh, maka didekatkan pada kita. Nah di sini juga demikian. Perilaku menyembah selain Allah tadi itu juga boleh jadi ada pada kalian. Juga mengingatkan juga bahwa kalian kalau ada yang disembunyikan atau ada yang diterang-terangkan, Allah tahu. Sebagaimana juga yang rumit saja, khob itu kan tadi sesuatu yang benar-benar jelimet, rumit, tidak mungkin diketahui lagi, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang diikhfa. Ikhfa itu kan artinya disamarkan, ada tapi samar. Gitu. Dan itu terjadi pada kalian. Itu kalau dibaca tukhfuna dan tu'linun. Tapi riwayat yang lain baca yu'linun dan yukhfun. Senada dengan yasjudu. Masih membahas pihak ketiga.
Baik. Itu ya. Jadi yang baca tukhfuna dan tu'linun siapa? Al-Kisai, Hafiz dari Asim membaca dengan ta. Maka ini namanya iltifat. Iltifat itu pengalihan isu. Iya. Iltifat itu bisa jadi dari dekat ke jauh, pihak kedua ke pihak ketiga, bisa juga dari pihak ketiga ke pihak kedua. Kalau dari pihak ketiga ke kedua berarti mengingatkan betapa hal itu mungkin terjadi pada diri kita. Dan di banyak hal, di banyak kesempatan kalau Bapak Ibu semuanya baca di Quran, itu begitu. Coba hafal surah An-Naba kan ya? An-Naba. Saya ucapkan apa kan? Bukan dites ya? Iya. Kan gitu, kita perhatikan coba. Inna yaumal fasli kana miqata. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada. Jahannam itu jadi tempatnya orang litoghina ma'aba, tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas. Dan terusnya innahum kanu la yarjuna hisaba, mereka enggak mengharapkan pahala dari Allah, enggak mengharapkan hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, mereka mendustakan ayat kami dengan pendustaannya, sehebat-hebatnya pendustaan. Kidzaba. Berikut apa ya? Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Berikutnya apa? Fadzuqu. Kan tadi sedang cerita orang ketiga. Kan ketiga kan? Kalau ikutin alurnya bukan fadzuqu dong, falyadzuqu. Mereka harusnya merasakan itu, tapi Allah mengajak kita bahwa jahanam itu yang kamu anggap jauh, itu bisa jadi dekat, akan kamu juga bisa masuk ke situ. Kan maka fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasain tuh dan enggak ditambah untukmu kecuali azab. Tapi ketika Allah bercerita tentang surga, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba, terus penutupnya apa? Bukan ini. Di surah sebelumnya, surah Al-Mursalat. Bukan Ustaz, Al-Insan. Surah sebelumnya lagi. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha. Dan seterusnya bercerita tentang ahli surga. Terus sampai akhirnya apa? Sebelum penutup ada wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira 'aliyahum thiyabus sundusin khudrun atau khudrin di riwayat yang lain khudrun wa istabraqa wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Apa? Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Itu juga pindah dari yang orang ketiga tentang ahli surga, kita terbawa bagaimana nikmatnya ahli surga. Tapi orang ketiga tuh, jangan khawatir, itu juga buat kamu. Nah itu di banyak kesempatan Al-Quran itu bercerita tentang pihak ketiga, tapi penutupnya dibawa ke pihak kedua. Karena memang Al-Quran ini untuk petunjuk kita kan, petunjuk untuk kita semuanya, bukan untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Baik, lanjut. Baik. Oke, lanjut. Ar-Razi bilang apa? Ini aman ya, tentang Rob dan Ilah sudah kita singgung tadi. Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Apa yang disampaikan oleh Hudhud, alla yasjudu lillahi alladzi yukhrijul khaba'a fis samawat, dan kemudian berikutnya wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, itu berarti ada dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang penting. Yang pertama tentang kemahakuasaan Allah dan kemahatahuan Allah. Ya, dua poin penting itu ya. Jadi maha kuasanya Allah yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard. Maha tahunya Allah ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Baik. Atau wa ma yu'linun di riwayat yang lain. Tadi saya sudah singgung ya bahwa
yang namanya ilah yang disembah itu harus punya kemahakuasaan, harus maha tahu. Jadi kalau nggak tahu apa-apa terus disembah berarti salah sembahan, gitu ya. Baik, wallahu a'lam. Meskipun kata Imam Al-Razi ada yang mengatakan pendapat sebagian ahli tafsir bahwa ahadtu sampai azim tadi itu yang menyampaikan bukan Hudhud katanya. Katanya itu firman Allah, katanya Allah yang menyampaikan, tetapi yang terkuat itu kata-kata Hudhud nyambung dari kalimat sebelumnya. Wallahu a'lam.